wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, di hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kondisi pandemik wabah COVID-19 ini segera hilang dari muka bumi, dan kita dapat bertemu kembali di sekolah, di kelas, dalam pembelajaran dalam kondisi yang normal. Melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan memasuki topik yang baru. Manusia, dia akan mengalami perjalanan panjang ketiga. Hanya Allah yang tahu kapan, berapa lamanya, sampai kapannya. Perjalanan manusia dimulai dari yang pertama dikenal dengan yang namanya alam rahim, kandungan. Berapa lama di dalam kandungan? Standarnya dalam perhitungan manusia, perhitungan dokter atau bidan, standarnya adalah 9 bulan lebih. Manusia akan berada di alam rahim selama 9 bulan kurang lebih. Ada yang lebih dari 9 bulan, bahkan ada yang kurang dari 9 bulan. Sehingga muncul istilah bayi prematur atau belum saatnya lahir tetapi harus sudah dilahirkan. Ada yang lahir dengan kondisi normal, dalam artian dengan proses persalinan yang baik, biasa, normal. Ada yang dengan takdir Allah, dia harus lahir dengan cara disesar. Inilah perjalanan pertama manusia di alam rahim. Sebelum manusia masuk ke dalam rahim, ketika Allah meniupkan ruh di usia kandungan 4 bulan, Allah telah meminta persaksian kepada setiap ruh. Alastu birabbikum? Bukankah aku ini Tuhanmu? Maka setiap ruh akan menjawab, bala syahidna. Ya, engkau Tuhan kami bersaksi. Artinya apa? Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah 9 bulan lebih dia lahir ke muka bumi, maka dia akan masuk ke alam yang kedua, yaitu alam dunia. Berapa lama dia di dunia? Tergantung berapa lama Allah mencatat takdir usianya. Karena Allah telah menjanjikan 3 hal. 1, rezekinya. 2, jodohnya. Yang ketiga adalah usia atau mautnya. Tidak ada yang tahu berapa lama manusia akan hidup di dunia. Tetapi Rasulullah SAW menggambarkan bahwa setiap umat akan mengikuti usia nabinya. Di zaman dahulu, nabi-nabi terdahulu usianya puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Maka umatnya pun usianya kurang lebih sama. Maka kalau kita bertanya berapa panjang usia manusia saat ini, maka mengikuti nabinya. Kalau Nabi Muhammad SAW usia di kisaran 63 tahun, maka Rasulullah memberikan sebuah gambaran usia umatku antara 63 sampai dengan 70 tahun. Ada yang lebih? Ada. Ada yang kurang dari 60? Ada. Manusia itu seperti, kalau saya menggambarkan, seperti buah pepaya. Ada manusia di dalam janin, di dalam rahim, sudah diambil oleh Allah. Pepaya, belum jadi pepaya, masih bunga, sudah dipetik, dibuat sayur. Ada manusia lahir ke muka bumi, baru lahir, masih usia balita, bayi, setahun pun belum, beberapa bulan saja, atau bahkan mungkin beberapa hari atau beberapa minggu, sudah diambil oleh Allah. Ada buah pepaya, masih mentil, masih muda, sudah dipetik, ya, untuk dilalap. Lalu ada manusia sudah agak besar, taruhlah usia remaja atau usia dewasa. Pepaya yang sudah besar untuk disayur, dipetik gitu. Ada manusia yang sudah masuk usia balik, usia dewasa dalam pandangan hukum agama ataupun hukum positif di Indonesia. Dia sudah berhak memiliki KTP, dia sudah berhak untuk menikah misalnya. Dipetik juga oleh Allah. Kita sebut pepaya mongkel. Dipetik untuk dirujak atau dibuat olahan makanan yang lain. Lalu ada manusia usia sudah agak sepuh, dipetik juga, yaitu pepaya yang sudah matang. Dan ada manusia yang sampai sangat usia sepuh, bahkan mungkin 100 tahun,
Kita ibaratkan pepaya yang busuk, tidak ada yang petik, tetapi dia pasti akan jatuh dengan sendirinya. Ini gambaran usia manusia di dunia. Yang berikutnya, manusia akan memasuki alam yang ketiga, yaitu alam barzah. Kita sebut alam barzah, yaitu alam kubur. Pertanyaan lagi, berapa lama manusia dalam kubur? Manusia di dalam kubur sampai waktu dibangkitkan. Kapan itu? Ketika ditiupkan sangkakala yang kedua, atau ketika setelah kiamat. Manusia berapa lama di sana? Wallahu a'lam. Yang pasti dia akan berada di sana sampai waktu dibangkitkan, ditiupkannya sangkakala yang kedua. Apa yang di alam barzah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Yang berikutnya, manusia akan masuk ke alam yang dibangkitkan oleh Allah dengan yaumul ba'ats. Tiupkan sangkakala yang kedua, dibangkitkan lalu dikumpulkan di yaumul mahsyar, di padang mahsyar. Semua manusia. Rasulullah menyampaikan, pada saat manusia dikumpulkan di alam mahsyar, di padang mahsyar, maka semua manusia telanjang. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan kaum wanita? Semua sama. Aisyah bertanya, apakah mereka tidak punya rasa malu? Maka Rasul menyebut, sesungguhnya apa yang mereka hadapi lebih berat difikirkan oleh mereka dibandingkan dengan rasa malu. Apa yang lebih berat dari rasa malu itu? Tidak berpakaian, tetapi mereka tidak berpikir untuk saling melirik, melihat aurat orang lain. Tidak ada terpikir untuk menutup auratnya. Karena yang saat itu ada dalam pikiran mereka adalah apa yang akan terjadi setelah ini, apa yang akan saya alami setelah ini, bagaimana keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri saya. Inilah alam mahsyar. Yang berikutnya, Allah akan di padang mahsyar ini menimbang amal manusia, catatan keburukannya, catatan kebaikannya, dosanya akan diolah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika ada pengaduan-pengadulannya, ini adalah pengadilan yang paling adil. Semua akan dihadapkan kepada dia. Setiap catatannya akan dibuka dan dihadapkan kepada dia. Lalu ketika ada orang-orang yang merasa terzolimi dulu di dunia, maka dipersidangkan kepada dirinya. Bahkan hewan-hewan juga akan dihadirkan jika ada hewan-hewan yang dizolimi ketika di dunia. Oleh karena itu, berhati-hatilah. Hati-hati, apa yang kita lakukan di dunia ini, baik dan buruknya akan kita bawa nanti ke padang mahsyar dan akan dipertimbangkan oleh Allah di yaumul mizan. Yang berikutnya, setelah ditimbang amal buruknya, amal baiknya, maka akan dihitung oleh Allah dan ditetapkan keputusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dia akan mendapatkan kitab, buku catatan kebaikannya, keburukannya? Apakah akan diberikan dengan cara yang baik-baik? Digambarkan malaikat akan menyampaikan catatan dari Allah, buku catatan kebaikan, catatan amalnya dari tangan kanan, dari depan, dari sebelah kanan, sebelah kiri, dari belakang, bahkan mungkin dilempar. Saking bencinya karena banyaknya catatan keburukan. Lalu setelah itu diputuskan surga dan neraka. Di mana tempat? Ada orang yang langsung ke surga, ada orang yang ke surga tetapi harus mampir dulu ke neraka. Mereka akan dipersilahkan oleh Allah menuju jalannya masing-masing. Ada yang abadi di neraka, ada yang hanya sementara di neraka. Abadi berapa lama? Selama-lamanya kalau disebut abadi. Sementara berapa lama? Wallahu a'lam. Tergantung amalnya. Sebanyak apa dosanya, maka dicuci sebanyak dan selama itu di neraka. Semakin banyak amal, sedikit dosa, maka sedikit pula dia dicuci dosanya di neraka. Lebih cepat prosesnya. Oleh karena itu, perbanyaklah doa, perbanyak istighfar, perbanyak ibadah, perbanyak taubat. Kita meyakini tidak ada manusia yang suci selain para nabi yang terjaga oleh Allah SWT. Kita meyakini bahwa diri kita pasti punya dosa dan kesalahan, maka kita beristighfar, memohon kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan, baik yang kita sengaja, baik yang kita sadari, ataupun kita tidak sadari. Kita bermohon kepada Allah semoga dosa itu dirontokkan di dunia, sehingga tidak perlu kita bawa ke akhirat. Kalaupun dibawa ke akhirat, kita bermohon semoga hanya tinggal sisa sedikit saja dari dosa-dosa yang kita lakukan di dunia.
Wallahu alam. Inilah perjalanan panjang manusia dari alam rahim sampai dengan di akhirat. Proses masih panjang. Dunia hanya sementara. Dunia hanya sesaat. Terhitung oleh tangan, terhitung oleh jari, terhitung oleh angka. Tetapi perjalanan akhirat belum ada yang tahu berapa lamanya. Manfaatkan setiap kesempatan, manfaatkan setiap apa yang Allah berikan kepada kita. Segala nikmat yang Allah berikan pada kita, harta, rezeki, kesehatan, suasana ini nyaman, manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka ibadah kepada Allah untuk menambah catatan amal kita. Marilah kita tutup pertemuan pada hari ini dengan bermohon kepada Allah, semoga wabah COVID-19 ini segera diangkat dengan muka bumi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habib, salam alaik, salawatullah.